Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lolos TPA. Kali ini kita membahas terkait logika matematika. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel YouTube ini. Langsung saja di soal pertama. Jika P sama dengan minus 2x kuadrat plus 6 dan Q sama dengan minus 3x kuadrat plus 4, maka apabila kita lihat opsinya semua mengandung simbol-simbol P dan Q ya teman-teman ya, maka untuk soal seperti ini kita bisa melakukan permisalan. Jadi kita misalkan X itu dengan 3 bilangan. Yang pertama adalah bilangan negatif, anggaplah misal X nya minus 5, kemudian kita ambil nilai netral jadi 0. Kemudian yang terakhir kita misalkan juga X dengan bilangan positif 5. Kemudian X di sini kita masukkan ke bilangan P dan Q-nya. Jadi yang pertama P sama dengan minus 2, X-nya kita ganti dengan yang positif 5 dulu. Jadi kita kalikan 5 kuadrat plus 6 sama dengan 25 dikalikan minus 2 itu minus 50 ditambah 6 sama dengan minus 44. Kemudian Q kita ganti dengan 5 juga, minus 3 kali 5 kuadrat ditambah 4 sama dengan minus 75 tambah 4 sama dengan minus 71. Kemudian P dan Q nya kita masukkan X dengan nilai 0. Jadi X nya kita ganti 0, maka P minus 2X kuadrat plus 6 minus 2 kali 0 kuadrat plus 6, maka hasilnya adalah 6. Begitu pula dengan Q, minus 3 kali 0 kuadrat plus 4, jadi hasilnya adalah 4. Kemudian yang terakhir negatif 5. Nah, karena di sini bilangan berpangkatnya adalah pangkat 2, maka minus 5 kita pangkatkan 2 juga hasilnya sama, 25. Jadi hasilnya akan sama dengan yang kita kalikan positif 5 tadi. Jadi tidak perlu kita lakukan hitung ulang. Langsung saja ke opsinya P lebih besar dari Q. Jadi untuk yang pertama minus 44 lebih besarkah dari minus 71? Ya benar, karena minus 44 itu lebih dekat ke 0 daripada minus 71. Kemudian yang di bawah, apakah 6 lebih besar dari 4? Iya, jadi jawaban sementara A, opsi A itu benar. Kemudian B, P lebih kecil dari Q. Ini otomatis salah karena bertentangan dengan opsi A. Kemudian C, 2P sama dengan 3Q. Kita hitung ulang, misalnya minus 44 kita kalikan 2 sama dengan 3 kalikan minus 71. Di sini apakah sama? 4 kali 2 saja itu 8, 3 kali 1 3. Jadi jawabannya itu tidak sama dengan, jadi opsi C salah. Kemudian D, 3P sama dengan 2Q. Misalnya di sini 3 kali P-nya 6, kemudian Q-nya 2Q, berarti 4 dikalikan 2. Apakah sama dengan 18? 8. Jadi ini tidak sama dengan ya teman-teman. Jadi D-nya salah. Kemudian E, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Opsi E ini bisa kita pilih apabila dari opsi A, B, C, dan D tidak kita temukan jawaban yang tepat. Karena di soal ini kita menemukan bahwa opsi A tepat, maka jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 2. A sama dengan 3/8 dari 64. B sama dengan 3/5 dari 40 dan C sama dengan 5/8 dari 100.
Maka pernyataan berikut yang salah ya teman-teman. Jadi di sini kita cari yang salah adalah, nah untuk soal ini kita cari dulu A-nya berapa. Jadi A 3/8 kita kalikan 64, berarti sama dengan 64 bagi 8, 8 kali 3 24. Kemudian B 3/5 kali 40 itu sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Kemudian C 5/8 kali 100. Ini 12,5 kita kalikan 5 adalah 62,5. Kemudian kita lihat opsi A. A sama dengan B. Ya, ini benar. Kemudian C lebih besar dari A. 62,5 itu lebih besar dari 24. Jadi ini jawabannya juga tepat. Kemudian A min B plus C itu sama dengan C. Jadi 24 dikurangi 24 ditambah 62,5 sama dengan 62,5. Ini tepat. A kuadrat per B kuadrat kali C sama dengan C. Jadi 24 kuadrat dibagi 24 kuadrat itu 1, kita kalikan C, otomatis C. Ini jadi jawabannya tepat. Kemudian opsi E, A plus B lebih dari C, apakah 24 kita tambah 24 lebih dari 62,5, 48 lebih dari 62,5. Ini ya salah ya teman-teman. Jadi karena di sini soalnya yang kita cari adalah yang salah, maka E adalah opsi yang paling tepat. Selanjutnya nomor 3, diketahui nilai X sama dengan dalam buka kurung 2/5 kali 2/4 kali 2/3 tutup kurung pangkat setengah, dan Y sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Nah, di sini kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita cari dulu ya teman-teman nilai X. X itu apabila ada perkalian dengan bilangan yang sama namun pangkatnya berbeda, bisa kita tulis sebetulnya 2/5 tambah 4 tambah 3 pangkatnya adalah setengah sama dengan 2/12 pangkatkan setengah lagi. Ini pangkatnya bisa kita kalikan, berarti dia 2/6 seperti itu. Kemudian Y dengan akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu sama dengan 64 ya teman-teman. Jadi bisa kita tulis bahwa 4 kali 4 kali 4 ini sama dengan 4 atau 2 kuadrat seperti itu. Kemudian kita lihat opsi A. X sama dengan Y pangkat 3. Apakah 2/6 sama dengan 2 kuadrat pangkat lagi 3? Ya, ini opsi A sementara paling tepat. Kemudian X sama dengan 3Y. 2/6 sama dengan 2 kali 4. Itu tidak tepat ya teman-teman ya. Kemudian X-nya adalah 2/6 sama dengan 2 kuadrat per 3. Ini jelas salah. Kemudian D, X 2/6 sama dengan Y. Y-nya adalah 2 kuadrat per 3 per Y. Y-nya adalah 2 kuadrat. Ini salah juga. Kemudian yang E 2/6 sama dengan 2/6 sama dengan Y pangkat 3-nya. Berarti 2/6 dikurangi 3. Ini salah juga. Jadi
dari A, B, C, D, E, opsi yang paling tepat adalah A. Nomor 4, jika X sama dengan 1/25 dan Y sama dengan 25%, maka di sini kita buat semua menjadi persentase dulu ya teman-teman. Untuk X sama dengan 1/25. Ini apabila kita jadikan menjadi persentase, maka kita kalikan 100%. Maka 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4%. Jadi X-nya adalah 4%. Kemudian Y tetap 25%. Untuk pilihannya sendiri A, X sama dengan Y. Ini jelas salah. Kemudian B, X lebih besar dari Y, 4% lebih besarkah dari 25%? Ini jawabannya salah. Karena 4% itu lebih kecil dari 25%. Kemudian C, X lebih kecil daripada 25%. Ya, benar. Kemudian opsi D ini karena opsi B salah, otomatis D juga salah. Kemudian opsi E, X lebih kecil atau sama dengan dari Y. Untuk lebih kecilnya sudah benar, namun dia tidak sama dengan. Jadi opsi E juga salah. Dari A, B, C, D, E, opsi yang paling tepat adalah C. Selanjutnya nomor 5, jika X sama dengan 7/7 dikurangi Y sendiri adalah 7/6 dan Z sama dengan 6Y, maka pernyataan yang benar adalah, nah dari sini kita cari dulu X-nya. X sama dengan 7/7, kita kurangi Y-nya sendiri 7/6. Nah dari sini sebetulnya 7/7 itu bisa kita tulis 7/6, kita kalikan 7 dikurangi 7/6 dikalikan 1. Kemudian 7/6-nya bisa kita keluarkan, kita kalikan 7 dikurangi 1 sama dengan 6 kali 7/6. Kemudian X-nya sudah diketahui, kemudian Y-nya adalah 7/6 dan Z sama dengan 6Y. 6Y-nya sendiri adalah 7/6. Kemudian kita lihat opsi A, X sama dengan Z. X-nya sendiri 6 kali 7/6 dan Z-nya adalah 6 kali 7/6. Jadi dari sini, dari kita menghitung opsi A saja, sudah kita temukan jawaban yang benar, sehingga tidak perlu lagi kita cari opsi B, C, D, E. Seperti itu ya teman-teman, karena di tes potensi akademik ini sebaiknya kita adalah mencari jawaban yang tepat dengan waktu sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Terima kasih.